kita melanjut pada Profesor Dr. Menaldi Rasmin, spesialis paru konsultan. Silakan Prof. Menaldi. Mungkin. Terima kasih Dr. Hadi. Selamat malam sejawat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Prof. Bambang memberikan saya kehormatan di depan, tapi sebetulnya memberikan saya kesulitan karena sebetulnya saya ingin dengar apa yang beliau sampaikan gitu ya. Tapi baik. Ini perintah dari Ketua KKI, jadi saya mesti ikutin begitu. Saya nggak bilang sekalian. Mana berani. Jangan sekalian dan senior semua yang saya hormati. Barangkali sejawat bisa melihat di belakang layar saya ini. Ketika Bapak kedokteran modern Hippocrates yang hidup antara tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi menyampaikan kutipannya, quotes-nya, yaitu medicine is a helping profession. Medicine is a noble profession. Rasanya kata-kata itu dalam sekali ya. Kedokteran itu adalah profesi yang menolong. Karena itulah dia mulia. Jadi ketika kita ingin bicara apapun dalam konteks kedokteran, termasuk malam ini, saya berharap bahwa yang pertama kita sama kembali ke kata-kata 400 tahun sebelum Masehi bahwa kedokteran itu adalah profesi untuk menolong. Jadi bukan untuk yang lain-lain, hanya untuk menolong. Itu saja dulu. Karena dengan menolong itulah baru kemuliaannya akan keluar. Akan terasa dan akan dihargai orang. Baik. Yang kedua adalah alangkah baiknya jika kita melihat bahwa berdasarkan kata-kata tadi, menolong tadi, maka sebetulnya pengabdian tidak membutuhkan jabatan. Tanpa jabatan, seorang akan tetap bisa, bahkan terhormati pengabdiannya. Dengan jabatan, justru mungkin pengabdian itu agak sedikit terganggu, bisa terganggu, atau mungkin mengganggu. Gitu. Maka tanpa jabatan sebetulnya, seorang bisa lebih bebas berekspresi tentang bagaimana dia mengabdikannya. Dan kalau itu disebutkan kedokteran, maka sebetulnya pengabdiannya adalah pada kemanusiaan. Titik. Tidak lebih dan tidak kurang. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, kita memang menuju ke masa depan dengan pertanyaan tentang apa nih setelah ini. Gitu. Tapi sebelum ke depan, kita barangkali seringkali saat ini, mohon maaf jika saya salah, saya mohon dikoreksi, selalu kita mengabaikan aspek filosofis dan aspek historis. Itulah sebabnya mengapa ketika melangkah ke depan, seolah-olah langkah ini spektakuler. Lupa bahwa sebetulnya ada sejarah yang mengantarkan sampai semua ini sampai di titik hari ini. Dan kita merupakan zarah kecil saja untuk menentukan ke depannya seperti apa. Mudah-mudahan tidak pula salah dan tidak pula keliru dari filosofi dan sejarah yang mendahului begitu panjang, begitu lama, begitu berat sampai kita ada di titik yang bahagia hari ini. Sejawat yang saya hormati, kalau kita bicara KKI, mudah-mudahan kita tidak lupa bahwa sebetulnya dulu kita sendiri di kedokteran sampai tidak yakin sebetulnya kita menganut paham pendidikan kedokteran yang macam apa. Berkiblat ke Amerika, beda. Berkiblat ke Jerman, lain. Atau ke pemilik kita dulu lah, pemilik ya, dalam tanda petik. Ke negeri Belanda, beda juga. Ke Cina, lain lagi. Dan untuk itu beberapa pendahulu kita, banyak di antara mereka sudah meninggal, yaitu mendirikan yang disebut sebagai CMS, Consortium of Medical Science. Untuk membahas tentang bagaimana ini, mengatur supaya pendidikan ini jangan sampai luntur, jangan sampai turun. Karena dengan model pendidikan yang waktu itu sudah berjalan, dokter kita tamat FKUI bisa langsung ngambil FKUI, tamat Fakultas Kedokteran bisa langsung mengambil doktor loh di luar negeri. Artinya dipercayai dari strata akademik, dokter-dokter Indonesia ini bukan Bachelor of Medicine, tapi Magister of Medicine, sehingga dia bisa masuk ke PhD. Dokter of Philosophy. Ya kan? Nah, kalau bukan, maka sebetulnya dia mesti masuk dulu ke program
di mana dia diklasifikasi, distratifikasi dulu sebagai magister, baru dia boleh. Tapi tidak. Nah, untuk menjaga supaya itu jangan sampai merosot, maka pendahulu-pendahulu kita terus berpikir bagaimana caranya. Mereka membuat CMS. Akhirnya mereka lebih CHS tadi, Konsorsium of Health Sciences. Tapi kemudian dikecilkan menjadi Konsorsium of Medical Sciences. Supaya fokus yang dibicarakan tidak lebar. Betul-betul tentang medical. Dan akhirnya medical itu disebut sebagai kedokteran profesi yang isinya adalah dokter dan dokter gigi. Kalau kita ingat dulu kita mau spesialisasi, kalau yang spesialis, itu mesti mendaftar dulu ke CMS. Untuk mendapatkan nomor pendaftaran, dijatuhkan ke program studinya, kemudian dan sebagainya. Nah, CMS itu masih di bawah Dirjen Dikti. Pemerintah, tolong catat. Nah, ketika itu justru Dirjen Dikti itu menggagas, alangkah baiknya jika ada lembaga independen, karena Dirjen Dikti tidak mungkin secara teknis detail memahami setiap program studi di dalam kedokteran itu. Tapi ada lembaga yang independen yang diisi oleh orang-orang yang sangat profesional, karena kedokteran itu mengaku diri sebagai profesi. Maka isinya tentu adalah para kaum profesional. Dan kaum profesional tentu diharapkan dan diyakini mengerti betul apa itu yang profesional. Sebuah pekerjaan yang dilandasi dasarnya oleh etik, mampu mengatur dirinya sendiri, berbuat lebih banyak pada orang lain ketimbang untuk keuntungannya. Setidaknya itu konsep sederhana dari sebuah profesi. Dan orang profesional paham betul tentang itu. Maka para akademisi di kedokteran, dokter dan dokter gigi, kalau saya bilang kedokteran, itu artinya dokter dan dokter gigi, mereka mencoba menggagas, merancang, merangkum, dan akhirnya dengan dukungan dari Kementerian Kesehatan dan Dirjen Dikti pada saat itu, mereka bersepakat lembaga itu harus independen. Yang disusun adalah profesinya, tetapi napas dari penyusunan itu adalah hak dan keselamatan pasien. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, sejawat yang saya hormati, maka kalau ada undang-undang praktek kedokteran, tidak ada satu butir pun di dalamnya yang keluar dari penjagaan hak dan keselamatan pasien. Bahwa di dalamnya ada tentang pembinaan profesi, balik lagi, adalah untuk menjamin hak dan keselamatan pasien. Silakan buka seluruh pasal dari Undang-Undang Praktek Kedokteran. Undang-Undang nomor 29 tahun 2004, seluruh butir itu ujungnya adalah hak dan keselamatan pasien. Tentu untuk hak dan keselamatan pasien itu dari siapa? Dari orang yang akan berhubungan dengan pasien itu. Siapa itu? Itu dokter. Maka ada pembinaan profesi di dalamnya. Maka jadilah sebetulnya undang-undang ini dengan lembaga yang ditelurkan di dalamnya, Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, merupakan sebuah pembuktian bahwa profesi ini melibatkan publik, masyarakat, untuk melakukan pembinaan agar profesi ini melakukan hal yang menjaga hak dan keselamatan orang yang minta tolong padanya. Dalam hal ini adalah pasien. Sejauh sekalian yang saya hormati, dengan melihat seperti itu, maka ketika Konsil Kedokteran Indonesia masa bakti pertama 2005 sampai 2009 menetapkan keputusan-keputusan konsil, itu dipakai sebagai dasar-dasar mulai berjalan. Konsil Kedokteran tahun 2009-2014 mulai mengeluarkan lebih banyak peraturan konsil yang sifatnya keluar. Jadi keputusan konsil untuk menata konsil itu sendiri, peraturan konsil untuk keluar. Dan di dalam menerbitkan sebuah peraturan konsil, maka dimulai dari Konsil Kedokteran Indonesia yang masa bakti kedua 2009-2014 itu, keputusan di rapat pleno itu harus dihadiri dan harus dengan betul-betul kebebasan demokrasi itu diterima oleh unsur masyarakat di dalam konsil. Baru per konsil itu keluar. Begitulah profesi kedokteran menjaga keluhurannya untuk menjaga hak dan keselamatan pasien, bahkan melalui peraturan-peraturan konsil. Yang disebutkan oleh Pak Ibnu Sina tadi sebagai good governance, itu satu contoh kecil. Masih banyak contoh yang lain lagi. Yaitu apa? Bahwa tadinya karena ketidakpastian bagaimana bentuk pendidikan tadi, banyak sekali organisasi. Dan dengan undang-undang itu dijadikan satu lembaga yang sifatnya independen.
dan bertanggung jawab langsung kepada kepala negara. Maka penyumpahan anggota konsil bukan dipimpin oleh kepala negara, tetapi dilakukan di hadapan kepala negara. Coba bayangkan, begitulah sebetulnya kepercayaan kepada profesi ini sudah diberikan oleh pendahulu-pendahulu kita, termasuk oleh para pimpinan-pimpinan negara itu, tentang bagaimana kita harus menjaga keluhuran dari semua yang pernah dicapai itu. Nah, terjadilah sebuah sinkronisasi yang sangat harmonis antara pemerintah, profesi, dengan masyarakat. Sebagai penjabaran dari Undang-Undang Praktek Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 yang dilaksanakan oleh Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebagai lembaga. Semua berjalan dengan amat baik selama 17 tahun dari tahun 2005 sampai tahun 2020. Bahwa sinkronisasi antara pemerintah, profesi, dan masyarakat itu semuanya berjalan sangat harmonis. Bahwa dengan cara seperti itu, malah negara lain di ASEAN yang sudah lebih dulu memiliki konsil, justru bertandang ke konsil kedokteran yang masa bakti berikutnya, 2014-2020, untuk studi banding, untuk belajar. Bagaimana mungkin Indonesia menjalankan sebuah sistem pembinaan profesi untuk penjagaan hak dan keselamatan pasien di negara yang begini luas, penduduk yang begitu banyak, dan semuanya dalam disparitas. Itulah yang mereka pelajari pada kita. Lalu di dunia dilihat bahwa undang-undang ini sangat spesifik menjaga hak dan keselamatan pasien dengan cara membina profesi itu, dan masyarakat ikut di dalamnya. Maka kita diterima tahun 2012 sebagai keluarga Konsil Kedokteran Dunia. Luar biasa penghargaan, penghormatan terhadap upaya kita di Indonesia untuk memuliakan hak dan keselamatan pasien, untuk menjaga kredibilitas dari profesi ini. Jadi, apa yang terjadi ke depan? Yang terjadi ke depan, saya melihat saja. Keluarnya keputusan Mahkamah Agung sebetulnya telah memperlihatkan ada sesuatu yang salah, misconduct, di dalam kita mengatur profesi ini. Yang tadinya sudah berjalan begitu lancar, begitu mulus, dan sistem pendidikan kedokteran kita menjadi diterima, diakui sistem pelayanan kedokteran terhadap pasien kita, bahkan oleh WHO, diakui dan dijadikan kita sebagai tempat pusatnya untuk di Asia Timur ya, bukan Asia Tenggara ya, lebih luas begitu. Hanya dalam periode 1 tahun 2021 sampai tahun 2022 mulai bermunculan usaha-usaha untuk menggagalkan butir, untuk menggagalkan ayat, untuk menggagalkan pasal, bahkan terakhir adalah untuk mengeranjangkan undang-undang praktek kedokteran ini sehingga tidak ada lagi. Sebelumnya, kesalahan-kesalahan telah terjadi juga. Saya hanya berpikir, apa yang salah dengan kita? Sehingga harus ada maaf orang lain, dalam hal ini bidang hukum, yang untuk mengingatkan kita, para dokter, kalian telah melakukan kesalahan loh dalam mengartikan profesi Anda. Kalian telah melakukan kesalahan loh dalam menjaga kepercayaan publik pada Anda. Coba bayangkan. Di dalam media malam ini, saya juga lihat ada beberapa publik, dan saya senang. Supaya publik juga melihat bahwa yang ada di dalam kita pertemuan ini adalah dokter-dokter dan dokter gigi yang masih tetap punya integritas profesi yang baik untuk menjaga hak dan keselamatan pasien. Dan tidak main-main untuk mengganggu-ganggu undang-undang itu, sehingga akhirnya kita harus ditegur, dijewer oleh pihak lain. You did something wrong. Bahkan sudah dibilang melanggar administrasi, oke, mungkin kelupaan. Pelanggaran perdata, nah mulai di situ, bahkan tadi disinggung, bisa sampai ke pelanggaran pidana. Masya Allah. Jadi dokter telah melakukan hal-hal yang saya tidak tahu, disadari atau tidak disadari, disengaja atau tidak disengaja, tapi ujungnya sudah berbunyi. Bisa sampai ke pidana loh ini. Ke depan, mari kita kembalikan marwah profesi ini, profesi yang tugasnya adalah menolong orang. Dan karena dia menolong itulah dia mulia. Kembalilah kepada situ semua. Marilah jika ada yang salah di rumah ini kita perbaiki bersama. Dan jika kita tidak ingin ada di dalam rumah ini, jangan sambit rumah ini. Berdirilah sendiri, tapi jangan menyambit rumah ini. Ini adalah rumah untuk orang-orang para pengabdi kemanusiaan.
Dan jangan bikin sampai seolah-olah para pengabdi inilah yang salah. Tidak. Karena 17 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk membuktikan bahwa semua telah berjalan dengan baik. Dan tentunya harapan adalah pada diri saya memperbaiki diri, dan saya mengajak kita semua introspeksi. Ada yang mesti kita perbaiki. Dan jeweran dari Mahkamah Agung loh. Nah, jeweran dari Mahkamah Agung, mari kita jadikan cermin untuk kita kembali menyatu sebagai profesi yang betul-betul dapat dipercaya oleh orang banyak, oleh bangsa kita sendiri. Dan jangan kita mempermainkan diri kita sendiri, jangan kita mempermainkan saudara-saudara kita sendiri. Mari kita sama-sama membangun dunia profesi kedokteran yang sehat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dr. Hadi dan sejawat sekalian yang saya hormati. Prof, ini kayaknya kalau mendengar petuah Prof ini sampai pagi saya nggak akan ngantuk, Prof. Jadi Prof mengatakan ini jeweran Mahkamah Agung loh. Yang jadi Menkes sebelumnya pastilah sebelum yang non medis atau non dokter pasti dokter. Itu yang membuat keputusan ya saya pikir sepihak ya, sehingga ada teman-teman yang protes sehingga sekarang ini Mahkamah Agung sudah menjewer ya, dan ini sekarang mungkin melalui channel ini kita serukan Menteri Kesehatan harus juga melihat ini. Mari kita bersatu, walaupun beliau bukan dokter, tapi saya rasa ini tinggal kitanya kembali untuk menyatukan kembali ya Prof ya, seperti itu. Kembalilah ke rumah kita, yaitu Ikatan Dokter Indonesia yang menaungi banyak dokter di seluruh Indonesia. Terima kasih Prof.